Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa barik wasallam ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Kemudian kita sambung ke pengajian kita yaitu halaman 12. Faqala alaihi salatu wassalam, afala akunu minasyakirin ala ma an'ama Allahu ta'ala alayya fa'awjadani minal adam ilal wujud. Ketika Nabi kita Nabi besar Muhammad SAW ditanya oleh Siti Aisyah, ditanya, kenapa maka piyani wahai Rasulullah beribadat itu rajin sampai kaki pria ini bengkak. Ini keasyikan, kelezatan, kenikmatan yang Allah berikan kepada kekasihnya yaitu Rasul. Sangat asyiknya Rasulullah dalam ibadah sampai kaki bengkak. Kaki bengkak ini karena asyik ibadah. Lalu ada saja lagi sampai kaki Rasulullah. Lihat ini, beginikan ibadah Rasulullah. Padahal sudah dijamin, surga itu sudah dijamin oleh Allah. 10 sahabat itu kata Rasulullah dijamin masuk surga, apalagi Rasulullah. Nah, lalu apa jawaban Rasulullah? Faqala alaihi salam, afala akunu minasyakirin? Apakah aku bukan hamba Allah yang bersyukur? Aku ini mensyukuri. Jadi aku beribadah ini, aku bersyukur. Bukan memaksakan diri. Kalau beribadah memaksakan diri, itu bisa sabar. Sayang aku kalau tarawih padahal berarti sakit. Nah, itu saya sabar muncul. Tapi kalau Rasulullah tidak memandang itu, yang Rasulullah pandang karena bersyukurnya. Berarti Rasulullah ini dalam beribadah nikmat. Karena yang dipandangnya Rasulullah adalah nikmat dalam ibadah. Kalau orang itu Bapak Ibu beribadah yang dipandang nikmat Allah, rajin beribadah. Orang melihat, Sidin merasa nyaman. Banyak orang punya guru ini rajin. Jadi ini asyik apabila membaca kitab. Kalau seperti guru syukur itu asyik. Jam berapa ada tak pakai jam. Lah guru syukur itu yang pengajian jam dinding kalau tak pakai. Asyik. Apalagi bulan puasa, bulan hampir pengajian sedikit mulai jam 10 pengajian. Biasanya sampai setengah saya pas anak azan al-karamah hanya sedikit untuk asyik. Nang besila aja lagi asana fakar betis. Ulun mahir duduk di hadapan ada ulun jujur. Kitab kayak ini asyik. Paling membaiki betis begamat di hadapan perguruan. Ketahuan kali nyaman asal ada badan. Besila behimat kayak ini kayak ibu. Nah asyik. Kitab sakit betis, biasa asik udah kita maaf. Itu dulu hubungannya maka bukan yang sandar kurang asik. Dokter Sabran Effendi, dokter hadis yang meninggal juga sih, asyik membaca hadis. Nah,
kurang asyik begitu. Karena yang dipandang dalam ibadah ini adalah nikmat. Karena ibadah ini nikmat. Allah memberikan kita kesempatan masih ibadah. Buktinya kita awal ibadah. Kakawanan kita, kakawanan dia mungkin banyak maksudnya dulu ya. Nah, tidak dulu. Kita alhamdulillah semuanya yang hadir, baik bapak-bapak, baik ibu-ibu, diberi Allah kesempatan malam ini Allah hidup 16. Malam ini inna anzalna dulu nih, baru al-hakumut, sampai dah al-hakumut, Allah hampir dah, Allah sudah hidup 16 kita malam ini. Nah, diberi Allah kita ni lah kawan di bulan Ramadan ni seperti ini. Wah, beruntung. Entahlah tahun depan kita ada tahu. Makanya kadang-kadang kita sempatkan berdoa. Wahai alaina sinin ba'da sinin, ya Allah persiapkan terus bulan Ramadan tahun-tahun akan datang. Awaman ba'da awam, tahun-tahun akan datang, sinin ba'da sinin. Tahun awam beberapa tahun akan datang, persiapkan terus untuk kami ya Allah. Mujtami'in, kami kaum pulang berkumpulan. Lalu tafarrijin, jangan sampai kami bercerai-berai. Irang dibunuh orang bulan puasa lagi kayak apa orang nak ibadatan. Apa itu? Bangsa Israel melakukan. Ada orang menyambat Iran itu guru Syiah, kalau guru berarti pintar membela Iran enggak? Israel sama Amerika tuh ahlu sunnah ah. Untung dengan angka itu hadir orang Islam. Cina aja, Rusia aja mendukung ke Iran. Orang kali beriman tuh, seorang beriman, untung itu. Namun itu salah berbanding orangnya. Anak-anak dibumnya hingga bulan puasa. Nah itu tuh kelakuan semuanya tuh pantas. Nabi Nuh, Rabbi la tadal al-ardi minal kafirina nayyara, innaka intadarhum yudillu ibadaka wa lam yalidu illa fajiran kafara. Jangan lagi ya Allah, Rabbi la tadal, jangan kau biarkan al-ardi permukaan bumi ini minal kafirina nayyara, dari orang-orang kafir bertebaran, jangan lagi membuat kerusakan di kalian. Siapa dulu? Yang membuat kerusakan itu siapa? Nah ini Pak Ibu, kadang-kadang kita orang Islam ini keadaanmu kada peka. Nah kemudian lagi, berarti Rasulullah ini apabila dalam ibadah yang dipandang nikmat. Apanya aja, awal untuk ilmu Bapak Ibu nikmat. Kita tahu sembahyang berjamaah nikmat. Kita kawal mengaji, nuntut ilmu nih, sampai menunggu waktu isya nikmat. Bisa beriktikaf di masjid nikmat. Nikmat. Kita pandang. Apabila kita memandang mentari nyaman, Bapak Ibu rentan darah tinggi. Nikmat sudah Bapak Ibu kita tidak lagi. Nah kemudian alama an'amallahu ta'ala alaiya, atas apapun yang Allah berikan nikmat atasku ya Rasulullah. Aku ini kebanyakan nikmat yang Allah berikan. An'amallahu fi'il madhi, banyak nikmat yang Allah berikan karena ma itu umum, semuanya jelas nikmat. Allah memberikan kepada Allah nikmat yang luar biasa. Padahal Rasul ini cobaannya gimana? Tapi yang Rasul pandang nikmat.
ngalih baik gue. Rasulullah itu cobaannya luar biasa juga. Luar biasa mengalahkan Nabi dan Rasul yang lain cobaan Rasulullah. Di ketika Rasulullah beribadah selalu Nabi mana? Karena seluruh apa yang Rasulullah kerjakan bernilai ibadah. Apa yang Rasulullah ucapkan bernilai ibadah. Semuanya ibadah. Berarti ibadahnya Rasulullah ini andai kata di luar waktu sembahyang ada dalam ada nilai ibadah. Semua apa yang dilakukan Rasulullah jadi contoh teladan ibadah. Apa yang diucapkan Rasulullah jadi ibadah. Tidurnya Rasulullah jadi contoh ibadah. Makannya Rasulullah jadi contoh ibadah. Masuk puisinya Rasulullah ibadah. Apapun yang Rasulullah lakukan bernilai ibadah. Semua yang ada pada Rasulullah selalu beribadah. Lupanya Rasulullah seperti sujud sahwi itu dilupakan oleh Allah supaya ada hukum sujud sahwi. Mohon kita lupa, nah pasal subuh dulu nanti. Ayo. Kita nih nah jadi nikmat. Kenapa? Karena jadi umat Rasulullah. Berarti yang dipandang kalau kita ingat Rasulullah full time ibadah. Alamaan Allahu Ta'ala alaiya. Fa'aujadani maka menjadikan Allah Ta'ala akan aku ya Rasulullah. Aku ini diciptakan Allah. Aku ini dijadikan Allah minal adam ilal wujud. Asalnya aku ini ada. Lalu dijadikan atau diadakan Allah Ta'ala. Ada hadis kursi laulaka lama khalaqtul rahmah. Andai kata bukan engkau ya Rasulullah, andai kata bukan engkau ya Rasulullah, alam semesta tidak aku ciptakan. Malam yang paling hebat dari seluruh malam, malam lahirnya Rasulullah. Malam 12 Rabiul Awal. Itu Bapak Ibu mengalahkan seluruh malam, termasuk malam-malam Qadar, Lailatul Qadar. Kalah. Kalah dulu. Inna anzalnahu fi lailatul qadr wa ma adraka ma lailatul qadr. Lailatul qadri khairum min alfi syahr. Tanazzalul malaikatu war-ruhu fiha bi'izni rabbihim min kulli amr. Salamun hiya hatta matla'il fajr. Turun ya takut. Ayat itu turunnya lawan siapa? Lawan Rasulullah. Kalau Rasulullah belum lahir, ayat itu adalah ayat itu. Berarti Lailatul Qadar adalah kalau Rasulullah belum lahir. Ayo menghadiah. Nikmat Pak Ibu, ingatan kita mati yang diingat Rasulullah. Lalu gerak gerik kita, tingkah laku kita tabayang Rasulullah. Ambil contoh di sembahyang dulu. Ini penting nih, karena kalimatnya Pa'al jadi minal adab ilal wujud. Kita yang hadir ini sudah belajar ilmu fikih. Di sini ada pengajian fikih. Lewat ilmu fikih itulah cara kita mengingat Rasulullah. Mengingat Rasulullah mengalahkan orang yang bermimpi sama Rasulullah.
Lebih baik ingat daripada bermimpi. Mimpi itu bisa terjadi, bisa tidak. Kalau ingat lebih mudah. Orang mengajar bermimpi, ingatnya ada, belum tentu. Apabila ingat bahwa Rasulullah mengalahkan bermimpi, orang itu hafal lawan ingat jalan mana. Ayo, orang itu hafal lawan ingat hebat mana. Hebat ingat, kalau hafal bisa hilang. Itu ada dalam kitab. Bapak Ibu biar sembahyang, ngangkat takbir. Di ketika ngangkat takbir, biar ingat aturan tangan waktu ngangkat takbir. Ibu jari di bawah telinga, telunjuk jari tengah, jari manis kelingking di atas telinga, berbetulan, berpintangan dengan daun telinga. Nggak perlu disentuhkan ibu jari dengan bawah telinga. Kalau ibu-ibu nang para anteng tunabo. Nah lalu ibu jari pian bapak ibu di bawah daun telinga. Nah gini. Kalau perempuan rapatkan. Kalau kita laki-laki renggang. Wahazil mutaba'ah zahiratan. Ini yang disebut mutaba'ah mengikut Rasulullah secara zahir dulu. Lalu kita seperti ini sembahyang Allah abayang. Karena beginilah cara Rasulullah SAW. Awalnya mengaji fikih dulu, ada ilmu dulu. Lalu dari ilmu yang kita kaji dari guru yang punya mata rantai ilmu. Nah ini dari guru yang punya mata rantai ilmu. Jangan berguru nang kada punya mata rantai. Itu kehendaknya ya. Nah lalu waktu mengangkat takbir Allahu Akbar, pas meletakkan habis bar tangan di atas pusat jiwa dada. Apabila pian seperti itu Allah, awal ilmu dulu pian ingat ilmunya dulu. Karena guru-guru kita seperti itu mengajarkan Allahu Akbar. Nah, pas dulu. Setelah pas ilmunya, lalu awal kita mempraktikkan yang dulu. Karena keingatan cara guru mempraktikkan. Ya, ini pagi ini keterangan kayak ini minta maaf dulu. Itu penting. Kenapa maka dia membayangkan gurunya? Karena dia belajar guru. Itu disebut Bapak Ibu fana fisyekh. Nah, dalam ilmu tasawuf fana fisyekh, fana apa-apa guru nandingannya. Itu guru sekumpul itu lah Bapak Ibu. Menurut guru bagian kasih itu orang fana fisyekh. Waktu mengaji dengan saya kelintuk sedikit guru sekumpul itu sini berandil guru bagian. Guru Salman Jalil. Kadang menurut gue ada orang ini asyik fana fisyekh. Itu dulu. Fana fisyekh karena sidin berguru. Ilmu sidin punya mata rantai. Kalau Syekh Zainuddin Al-Malibari, kalau Syekhuna, menurut guru kami pasti ini mengajar ayat. Kalau dia tuh kalampayan, menurut guru kami pasti sesenal ayat. Nah, ini penting. Mohon kita menurut Google itu Bapak Ibu, orang fana fisyekh itu kuat. Karena dia punya kekuatan mata batin dengan gurunya.
punya kekuatan mata batin dengan gurunya. Lalu dia terbayang gurunya waktu angkat takbir tadi, Allah, karena dia berguru. Lalu dia terbayang gurunya, melihat gurunya mempraktekkan. Begini caranya. Nah, apabila sudah bisa seperti itu, ujar Pak Guru, beginilah cara mengangkat takbir. Guru tadi membaca kitab. Nah, kitab yang dibaca Sidin tadi, Bapak Ibu, pengaruhnya sampai ke Rasulullah, mata rantai. Yang ingat Tuhan Allah karena bawa, karena melihat Rasulullah. Kita ingat kalau Rasulullah nggak bisa kalau kadang melihat perguruan. Masa dia langsung ke Rasulullah? Karena dia biasanya. Kenapa maka kenal Rasulullah? Karena dulu membaca kitab Asy-Syama'il Muhammadiyah misalnya, itu tentang masalah datang turun Rasulullah. Nah, lalu di ketika mengangkat takbir, Allah tak bayang perguruan dulu. Benar sudah, terbiasa sudah. Allah akan pindahkan. Ingat nanti kepada beginilah Rasulullah. Apabila mengingat guru, maka rantainya tetap tersambung. Apabila mengingat Rasulullah, maka rantainya tetap tersambung. Nang kaya pian awal-awal belajar bermobil atau bahkan belajar. Mata. Ulun dari belajar bermobil. Kursus juga Pak. Hendak pun ada kursus. Awalnya ada kursus, mobil orang tertabrak yang listrik. Memiliki bayar 6 jutaan. Apakah kawanannya nyaman jadi naik? Aku akan pelajari di pasar subuh itu. Itu aku soalnya memiliki tempat yang listrik. Terus ini yang listrik ketawa itu. Ya, baik ya Allah. Kita urusan, yang penting kita hidup. Katanya pas di hadapan ulun, dia jadi mati. Dibaiki di bengkel Henida pada hari itu, mengparak itu turunan orang berjual durian di situ. Ada bengkel dari banyak ampe itu. Belum duit, dia tahap biar mau lunas kayak mobilnya, jual di dulu aja. Sampai wah ini udah berbalik kamu awan ini malah jadi beruntas tahu pakai listrik. Ada apa itu kan apalagi nanti hidup akhirnya belajar kursus. Nah kursus ini ada rem-remnya Pak. Hanya belajar. Nah sudah bisa dapat SIM, alhamdulillah. Kalau SIM kalau menimpa Pak, SIMnya SIM resmi ke ilegal. Nah Bapak Ibu bisa sudah mobilnya bisa di jalan nol. Apabila melihat nang malah jadi urun nang mengkursus tentu ada kan di jalan raya nang malah PD sampai ini tetap lagi ulun mendahului kan, berarti ulun mendahului perguruan lah. Nah, ingat pasti. Tapi ketika di jalan raya kita aja lagi mengontrol rintangan-rintangan, tapi sudah diajari. Awal-awalnya kayak itu tuh, tahu udah ini rem, ini gas, ini fitur-fiturnya tahu sudah. Nah, hasil proses tadi. Lalu ketika kita menjalankan, keingatan ada nama proses tadi. Imbahnya ya betul. Ya orang wah ini bahasa motor itu lihai lah sudah, bukan mengaku lihai Pak, namanya itu mahir lah sudah. Mahir lah sudah. Kalau sudah mahir, ingatlah lagi. Nah, kalau ingat lagi, otomatis. Tapi kadang melupakan malah jadi tadi. Berarti awal-awal ulun bisa. Karena ulun khusus. Karena maaf, berganti mobil. Mengatakan sedikit dia lagi. Paling-paling beda di fitur-fiturnya aja. Nah, itu baik. Tapi kadang melupakan nang awal-awal melajari dulu, dan kadang melupakan nang mobilnya ulun tabrak yang listrik. Awalnya itu dulu.
Kada hilang ia melajari tadi. Alhamdulillah ulun pengajian. Siapa yang awal melajari ulun? Ulun kada melupakan. Setiap mobil yang ulun pakai, ulun kada melupakan. Nang melajari ulun bermobil. Walaupun ulun dahului, karena kan ini nomor khusus. Ulun nang ada boleh jangan dulu perguruan ya. Ya ulun sampai tulisannya apa tuh latihan mau dimintokan diiringi. Kada kau lah. Artinya kita bisa ibaratnya itu Pak Ibu asalnya ingatan ke perguruan. Nah lalu karena arahnya ingat. Ulun kalau di jalan ingat ke tujuan, misalnya pengajian. Sama aja Bapak Ibu pian tuh di jalan tuh melewati si Ano, melewati rumah Ano, ingat aja, tapi tetap fokus kepada tujuan. Nah, itu contoh. Nah kalau sudah kawapin seperti itu, Allah, karena dipindahkan Allah, beginilah kekasihku. Kemudian itu Rasulullah. Tapi awalnya guru dulu. Apabila ke Rasulullah, tapi kan ada guru, tidak ada jalan. Tidak ada jalan. Inna malil wasail hukmul muqasid. Perantara itu pasti ada. Nggak bisa nggak pakai perantara. Maka apabila seperti itu cara ilmunya sudah bujur, punya mata rantai sampai ke Rasulullah. Mengingatakan Rasulullah tak ada melupakan guru. Mengingatakan guru tak tersambung ke Rasulullah. Ini jalan. Lihat Rasulullah. Rasulullah ini awal-awalnya Jibril. Jibril kan? Awal-awalnya Jibril belum lagi Rasulullah itu dibukakan hijab memandang Allah. Waktu Isra belum. Jibril dulu setelah dibawa oleh Jibril, ulun wahai Rasulullah salangkah aja lagi bisa tabakar ulun pian kada mampu. Nah, waktu Isra di Sidratul Muntaha di bawah arsy. Nah, apabila ulun di sini nah batas ulun di sini ya Rasulullah. Ujar Rasulullah, itu kalau kawan. Ujar Jibril, ulun menunggu dia, ulun kada melangkah lagi sampai di sini. Apabila ulun melangkah ini, apa ulun? Dia nggak mampu. Nah, maaf. Tak Ibu namanya Rasulullah. Terus di bawah arsy diperlihatkan Allah Subhanahu Wa Taala yang Allah tidak bertempat. Yang bertempat itu Rasulullahnya. Lalu pulang. Nah, membawa oleh-oleh sembah. Atau bersama diri. Nah, itu juga kita berguru yang berguru. Ini Rasulullah. Aku ini jalan Nabi Fa'au jadani minal adam terwujud. Mengadakan aku ini Allah Ta'ala mengadakan asalnya ada kepada ada. Aku pun bersyukur karena adanya aku ini dijadikan Allah rahmatan lil alamin. Wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Ayatnya banyak. Kita ini dalam nikmat, jangan main katakan kalimat. Biar kena disiksa oleh perasaan dia. Nanti mengatakan nyaman-nyamannya Pak. Dia pun kena disiksa dengan perasaan dia. Ini cara apabila kita tak kumpul dengan orang soleh, kita nikmat. Ulun merasa dikumpulkan orang bersyukur di tengah-tengah orang soleh. Di samping kanan ulun orang soleh. Samping kiri ulun orang soleh, di depan ulun orang soleh, di belakang bimbing orang soleh. Hidup di tengah-tengah orang soleh. Syukur. Nah terus, afala ashkuru, apakah aku Rasulullah akan bersyukur? Nah, ashkuru itu ilmu baik.
aku nih ada tawa, wahai Siti Aisyah, ada bersyukur terus. Asyukur itu ilmu balik. Aku nih kada kau kan bersyukur terus. Kenapa? Wa a'tani Allah Ta'ala al-aqla. Allah memberi aku akal. Akalnya Rasulullah dididik, dibimbing oleh Allah lewat wahyu. Wal fikra, berpikir. Wal fahma, memaham. Allah yang memberi. Wal nubuwata, kenabian, banyaknya memberi Allah, diberi Allah akal, diberi Allah berpikir ulang kawan. Yang kalau kesambang lirum diberi Allah, kalau banyak itu akal, tapi berpikir kawan. Oh, ketawaan nih gue sebelum. Waktu lu ke situ pernah ceramah, ada umat itu rasanya nggak boleh ini, karena ambil. Ayo, apalah asykur, banyaknya coba kalimatnya. Apalah asykur, apakah aku ada bersyukur terus? Artinya aku apapun yang aku lakukan ini, aku sudah di makam syukur, syukur terus. Rasulullah aku ini. Wa atamiyat taufik, Allah memberi aku akan taufik. Wa atamiyat taufik, Allah memberi aku akan taufik. Taufik itu tahu apa ibu? Kau mengerjakan kebaikan. Ini makanya kita nih hadir nih nak. Kau hadir. Padahal hari-hari ini anak kami aneh. Selamat lagi nak. Yang sudah kami silakan. Yang belum kami, ayo anak kami. Urun di belum lagi nak. Taufik ilah taat kepada taat jamak. Taat itu jamak. Jamak mu'anasi salih. Selalu di dalam taat. Berarti Rasulullah ini apapun yang dirasa nikmat terus. Buktinya sigit disyukur. Apa yang dirasa isinya nikmat. Ayo kita ambil contoh kecil. Setelah ini kita harus biji. Bapak Ibu, apabila kita tuh di dalam nikmat di dalam nikmat, bersyukur kan? Bersyukur. Orang senang lawan kita, bersyukur kan? Orang muar lawan kita, sabar. Padahal kalau bermakam syukur, orang muar lawan kita, orang memusuhi kita, orang memusuhi kita itu, ini sakit hati. Orang memusuhi kita, ini sakit hati. Nah sakit hati itu kita kayaknya. Siapa yang memusuhi kita? Siapa yang kadang-kadang kita? Namulah ini sakit hati kita kayaknya hatinya seorang. Namulah pikiran kali nyaman, ini seorang. Coba. Nah setelah nang memusuhi kita ini kadang-kadang tujuan kita, ini menjauhi kita ada, menjauhi kita. Orang nang kadang-kadang tujuan kita menjauhi kita, nyaman kada kita. Nyaman kada kita, orang kadang-kadang tujuan kita, orang memusuhi kita, menjauhi kita, nyaman kita. Musuh menjauhi kita, nyaman kita. Coba musuh memarahi kita, pilih curi kita. Berarti kalau orang kadang-kadang tujuan kita, nikmat Allah berikan kita. Tapi tingkatan ini berat. Latihan dulu. Anak Bapak Ibu misalnya, buyar pikiran kita apa-apa. Padahal kada kasihan anak ini misalnya Allah melatih sabar. Sabar itu berpahala kada? Berpahala. Berarti nikmat kada tuh? Berpahala tuh nikmat kada? Nah, lihat. Pahala itu nikmat. Kalau kita ingat kepahalanya, mau ingat kesabarannya dan mengingat anak-anak ada masih apa?
Ayo nanti hadir. Kalau mengatakan anak ada masih apa? So, sabar. Sabar itu masih ada terasanya Mas. Tapi kalau dengan sabar nang dinyatakan pahala sabar tadi. Menyatakan pahala sebab sabar nikmat tidak? Nah, berarti diulat hati ini gimana supaya guru-guru mau sakit, guru suka, ya, guru suka. Aku ini di sini sakit, pas sini Pak Ibu waktu itu suka. Sampai berpanggil dari tadi kawat. Ulun melihat Sidin membuka kitab Syifa. Syifa di Qadiyah. Baca kitab Syifa. Tapi berdiam di sini karena kena buat saraf kamu, saraf setahun waktu itu. Dipanggil kali nyambung Sidin. Setelah Bapak Ibu Sidin itu dibawa oleh Haji Nur yang ke Jakarta terakhir sembuh dari sembuh. Mana kita makin banyak karangan. Kamu tadi pengajian gak ada lagi. Sebulan sekali di Ma'arif itu pengajian dulu seperti itu. Ada lagi kemana-mana ada lagi. Aku di sini berkat sakit setahunan satu. Lalu semua pengajian kurang di mana-mana aku sudah stop. Hanya aku di rumah aja lagi ke majelis cukup. Mungkin itulah dinilai hikmahnya kau mengarang kita banyak. Aku mengambil hikmah, aku sakit. Ternyata hasilnya luar biasa. Kitab Syifa Al-Qadiyah yang dibaca Sidin ketika saya sakit. Syifa itu maknanya kesembuhan. Sidin ke itu tingkatannya. Ulun melihat guru-guru ini, kenapa guru ini membaca Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in sampai fa'amma bi ni'mati rabbika fahaddits. Adil-adil ini. Ulun tanyai Pak Ibu. Abah, kenapa maka firman baca apa belakang itu hingga nakai bakal Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Arti iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in itu mengadir kepada Engkau ya Allah. Ulun menyembah, kami menyembah, dan kepada Engkau ya Allah kami meminta tolong. Engkau itu nakai rasa berhadapan. Allah memandang kita, Allah memonitor kita. Dikatakan lain Masya Allah, kita ada Allah itu jadi imam enggak ribut bukan makmum. Tingkatannya lain ilmu orang ini. Lihat di Habib Umar Hafiz tuh bacaan Sidin biasa. Ya ada terlihat Sidin luar biasa. Ilmu Sidinnya luar biasa. Bacaan Habib Umar Hafiz itu udah puluhan orang biasa aja. Tapi ilmunya luar biasa. Hati orang luar biasa. Nah, kita kadang-kadang apa lagu, tapi hatinya apa? Apa salah dulu? Ini Rasulullah lah memandang nikmat harus. Kemudian apalah asykur, nah wallahu a'lam. Minggu kayaknya aku rusak ahli. Minggunya kita ulur, tapi ada yang namanya minggu kayaknya sekali bagi kita. Minggunya libur, artinya ulurnya kemana dulu? Kampung. Nah, kemudian halaman 2 kitab Datul Kalampayat. Baris keempat dari atas, ya kan? Dan tiada baginya Allah belakang. Allah ada di belakang kita, karena kalau di belakang berarti benda. Dan tiada baginya di hadapan. Allah ada di hadapan kita. Benda pulang kalau Allah di hadapan kita. Nah, ya.
Aku hendak menghadap Allah dulu. Hati-hati bepandir itu. Orang bepandir dia apa sembahyang dulu itu jujur. Oh ini pin orang kita tinggi-tinggi tasawuf itu bepandir itu. Aku hendak menghadap Allah dulu. Karena dimunculan oleh orang yang mendengar kata-kata kita, mana Allah dulu lah. Coba Pak, aku langsung bayang dulu. Aku tak dulu sih panggil. Aku nak menghadap Allah dulu. Makanya kisah tinggi itu. Ada bapak ibu orang nih pengajian di Tandai. Ini kakawanan berkisah pengajian, ibarat pengajian itu di tengah-tengah pengajian kan gurunya berdiri, asik pengajian tuh berdiri gurunya kamar belakang gitu. Keluar pada kamar sekitar beberapa menit lah, keluar dari kamar. Rasulullah tadi memanggil, yang berburu itu bungulinya itu soalnya Rasulullah memanggil ke kamar. Ada 40. Ada guru itu jangan ikuti. Ini anak memunculkan supaya muridnya itu mana angkat dia dulu nih, andut ustaznya. Oh itu ada. Orang mengaji lagi. Ada lagi nih ibu-ibu, hati-hati bu lah, biar naik gue. Ibu-ibu kan datang ke rumah, minta pimpin ziarah ada minta pimpin. Ibu-ibu ini dipimpin ibu tadi satu bis dari bis. Lalu di setiap makam setelah baca yasin tahlil lalu betul-betul guru ini inggih. Insya Allah boleh sampai ya inggih. Waalaikumsalam. Itu kisah berpandir orang yang menggurinya juga. Kalau ngomong kepada nama dipimpin ini tadi kita jadi Syekh Muhammad Amir kemarin banyak belajar soal Allah. Sampai kisah mama guru peran juga nih. Poinnya itu kan. Ulun mau mama guru peran datang katanya baru kayak ulun suruh baca kitab dulu. Harusnya baca soalnya baca kitab dulu. Baca Al-Quran dulu. Baca Quran disuruh baca Quran nyatanya itu apa? Ilmu nampak aja pada kau menguasai, apalagi ilmu masalah itu. Bacaan Fatihah aja kada beres. Ilmu zahir aja kada menguasai, masa kisah ilmu batin? Ilmu batin itu kesempurnaan menguasai ilmu zahir. Dalam kawaidul sufiyah, kaidah rumus ilmu tasawuf tingkatan tinggi, la yajuzu takallum bi ulumil haqiqah qabla tadabburi bi ilmi syariah. Kada boleh ngomong ilmu tingkatan tinggi kalau kada melakukan ilmu syariatnya atau ilmu zahir. Ilmu zahir aja bermasalah, apalagi yang percaya dengan ilmu batin. Yang hendak melihat orang itu bujur pada ilmunya, ilmu zahirnya dulu nanya pada dulu salah apa lagi nampak batin. Ayo ibu-ibu kalau biar beli limau biar melihat isinya kan melihat kulitnya dulu bu. Oh ibu-ibu melihat kulit kah melihat isinya kah bu, melihat apanya bu? Kulit dulu. Kulit itu menunjukkan isinya kayak itu dulu. Hati-hati zaman kita ini. Ulun biar guru itu terbang. Mau ada sembahyang sihir tuh. Daya apa kan? Berjalan di banyu kah guru itu guru kan percaya. Sembahyang kan orangnya. Yisidin berguru sama siapa? Mau ukuran kehebatan guru itu berjalan di banyu. Iktik bakal amat dulu. Sampai ke itu. Hati-hati zaman ini
Tiada baginya anggota. Nah, Allah Ta'ala ada anggota. Al-Ghaibamuha dan tangan. Wa yaqawatu rabbika dzul jalali wal ikrami fa bi ayyi ala'i rabbikuma tukadziban. Al-Muha Allah Ta'ala. Nah, iya. Itu memaknai tekstual. Nah, ya. Yadullahi fawqa aydihim, tangan Allah di atas tangan mereka. Tuhan di pada tanda tangan. Syekh benar. Tangan itu maksudnya kekuasaan. Nah, itu namanya terjadi. Tiada baginya Allah anggota dan tiada ia Allah bertempat. Ada. Jangan lagi mengadakan Tuhan di atas. Jangan lagi mengadakan Tuhan di atas kami. Di atasnya sudah ada boleh, apalagi di atas. Dan itu kelampaian kita. Dan tiada ia bermalas. Allah Ta'ala malas. Nah, malas itu asik. Yang disambat, malas itu manusia. Allah Ta'ala bisa malas di jam. Ada dahi. Dan tiada ia bersifat dengan segala sifat yang baru. Minggu depan kalau kita sama. Supaya kita tahu semua Islam dan tiada ia bertempat. Nah, garis bawahi. Itu kelampaian ada di sekitar. Maka ini ya Allah. Hanya siapa nang tapang ngaruh Allah Ta'ala bilang di anas. Anda orang telah berguru dan kada pernah membaca kitab itu. Nah, ini mudah kita selamatan semua. Al-Fatihah. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Bismillahirrahmanirrahim. Wa'fu 'anna ya karim, wa'fu 'anna ya rahim, wa'fu 'anna ya arhamar rahimin. Ya Maulana ya Mujib, ya Hadir la ya Ghib, wasalna ilaika bil habib. Taqdi hajatina ya Allah, taqdi hajatina ya Rahman, taqdi hajatina ya Rahim, wal muslimin gharib. Sallallahu ala sayyidina Muhammad wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Taqabbalallahu